Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, pekerja pemasang jaringan nirkabel di Mojokerto tewas tersengat listrik. Peras korban jutaan rupiah, komplotan polisi gadungan di Surabaya dibekuk. Nikmati keindahan Pantai Klakah di pesisir selatan Jember. Saudara, seorang pemasang jaringan nirkabel di Mojokerto tewas dalam kondisi tergelantung. Diduga korban kurang waspada sehingga tersetrum listrik bertegangan tinggi. Sejumlah warga dan teman korban berupaya menurunkan tubuh Andriana Afandi, warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang dalam kondisi tergelantung di kabel tiang listrik. Usai dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Korban bersama 3 rekannya sedang melakukan pemasangan jaringan nirkabel di salah satu rumah warga. Diduga korban kurang berhati-hati saat berada di atas tiang listrik untuk memasang kabel jaringan internet, sehingga tubuhnya tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Ini ada orang tolong-tolong gitu. Saya lihat ke atas ada orang gelantung gitu. Berapa orang yang gelantung? Satu orang. Itu ada temannya satu di atas tuh nolong gitu. Oh nolong, terus setelah itu? Berarti berdua? Iya, yang pakai tangga gitu loh. Yang nolong pakai tangga? Iya, pakai tangga. Berapa orang Pak di tadi? Temannya 4 temannya. Kan putih Pak Niko. Dan Niko. Lenong Niko. Lenong Niko. Pak itu lagi pasang apa sih Pak? Lagi ngapain? Pasang apa katanya loh? Wifi atau apa? Apa? Wifi. Iya, wifi. Satreskrim Polres Mojokerto Kota kini masih memeriksa sejumlah saksi mata. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, hingga Minggu siang, asap sisa kebakaran masih tampak di hutan Gunung Semeru di Lumajang. Meski sudah dikendalikan petugas, titik api bisa meluas karena paparan panas musim kemarau. Hingga Minggu siang, kepulan asap dari kebakaran hutan lereng Gunung Semeru masih terpantau. Petugas memperkirakan asap tersebut berasal dari sisa kebakaran yang terjadi di 4 titik di area perbukitan Ayek-Ayek dan Sentong. Meski tidak ada kobaran api, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap akan mengirimkan tim reaksi cepat untuk membantu upaya pemadaman dan pembasahan, terutama di titik-titik yang masih mengeluarkan asap. Lokasi kebakaran ini masih jauh dari pemukiman sehingga tidak berpengaruh pada aktivitas warga Tengger di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Mulai kemarin ya? Iya. Itu jauh nggak dari pemukiman dulu masih? Oh jauh Mas. Masih jauh ya? Iya. Upaya dari BPD sendiri, dari rekan-rekan TRC ya istilahnya pakai pemadaman secara manual, gebyok istilahnya, atau penyeketan. Untuk kendaraan atau unit-unit pemadam dapat menjangkau titik. Untuk damkar sendiri ke titik apinya sulit. Karena roda 2 aja atau roda 4 aksesnya terlalu jauh. Sebelumnya kawasan hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kembali terbakar Sabtu petang. Kebakaran terjadi di jalur pendakian lama yang berjarak sekitar 5 km dari kawasan permukiman. Kebakaran diduga karena faktor alam, yakni puncak musim kemarau yang mengakibatkan ranting dan pohon kering yang mudah terbakar. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi luas wilayah terdampak kebakaran sembari melakukan pemadaman. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang mahasiswa asal Palestina yang menempuh pendidikan di Surabaya menggelar salat gaib menyikapi serangan militer Israel. Ia khawatir kondisi keluarganya di Palestina, terlebih akses internet saat ini terputus. Sondos Jihad Seneura, seorang mahasiswi yang tengah menempuh kuliah asal kota Gaza, Palestina, menggelar sholat gaib dan doa bersama ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mereka berdoa untuk keselamatan warga Palestina atas serangan militer Israel.
Mahasiswa pasca sarjana ini mengaku khawatir terhadap kondisi keluarganya. Pasalnya, akses jaringan internet di Palestina terputus sehingga tidak bisa menghubungi sanak saudaranya. Alhamdulillah, inshallah, I hope after this day, all of people in Gaza are safe, and all of Palestinian people also around the world are safe, inshallah. Civitas Akademika Muhammadiyah Surabaya mengatakan pihaknya memberikan kelonggaran pembelajaran pada mahasiswa asal Palestina untuk tidak masuk kuliah karena sedang mencari kabar keluarganya. Sebelumnya sudah melakukan sholat gaib ya, begitu juga dengan doa bersama sebagai bentuk dukungan dan support pihak Civitas Akademika UM Surabaya, mendukung sekaligus prihatin terhadap konflik Israel, begitu juga dengan Palestina yang kembali melakukan agresinya. Di sisi lain memang UM Surabaya telah memberikan wadah untuk mahasiswa Sendes ini ya, sebagai mahasiswa di UM Surabaya, yang begitu juga dengan beasiswa yang ada. Nah, harapannya dengan adanya aksi ini, kami dari Civitas Akademika UM Surabaya mendorong untuk pihak Dewan Keamanan ya, PBB, untuk terus memberikan dan mendukung untuk agresi terhadap konflik Israel-Palestina ini dihentikan. Sondos Jihad Suneura tercatat sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 pasca sarjana dengan program beasiswa. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Pras korban jutaan rupiah, komplotan polisi gadungan di Surabaya dibekuk. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.